Welcome to our channel. Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Sabtu 2 November 2024. Bacaan Injil Suci diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Hari ini Gereja Universal memperingati Hari Arwah semua orang beriman yang berada dalam api penyucian. Tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal dapat kita temukan dalam kitab kedua Makabe, di mana di sana dikatakan bahwa Yudas, panglima Israel, mengumpulkan dana di tengah-tengah pasukan supaya mengirimkannya ke Yerusalem untuk penebusan, mempersembahkan kurban penebusan dosa, di mana kurban penebusan dosa ini bagi mereka atau bagi prajurit yang pada saat itu meninggal dalam pertempuran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu yakin bahwa saudara-saudari kita yang berada dalam api penyucian ialah mereka yang juga percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Hanya saja mereka belum bersih sepenuhnya, sehingga perlu dimurnikan dalam api penyucian supaya layak dan pantas mengalami persatuan yang utuh bersama Allah dan para kudus di surga. Injil hari ini berbicara tentang setiap orang yang melihat dan percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi kehendak Bapa. Ia ingin agar kita anak-anaknya tidak satu pun hilang dari persekutuan sebagai umat beriman dalam Kristus. Terdapat dua sikap yang dapat kita teladani dari Yesus dalam Injil hari ini. Pertama, sikap ketaatan. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ia melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendaknya sendiri dalam kedatangannya di dunia ini. Ketaatan mencerminkan sikap kerendahan hati untuk mau mendengarkan dan mengikuti bimbingan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikan dan kebenaran sejati. Sebaliknya, sikap ketidaktaatan menunjukkan bahwa kita jatuh dalam dosa kesombongan, keangkuhan. Inilah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Perlu diketahui bahwa Adam dan Hawa juga jatuh karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Begitu pula dengan malaikat Lucifer bersama kawanannya. Mereka dibuang dari surga karena mereka tidak taat. Mereka ingin menyamai dan menandingi kuasa Allah. Maka dari itu, kita sebagai orang beriman yang mengikuti Kristus perlu mempertajam kepekaan hati untuk senantiasa mampu mendengarkan suara Tuhan yang mau membimbing kita pada ketaatan sejati. Sikap yang kedua, tanggung jawab. Yesus sendiri menyelesaikan misinya sampai tuntas. Ia tidak mengeluh, ia juga tidak menyalahkan siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai orang beriman, tentu kita juga perlu memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dalam menyelesaikan, menuntaskan segala tugas pekerjaan kita dengan maksimal, totalitas, tanpa setengah-setengah. Dan juga tanpa mengharapkan balasan, dan juga tanpa ada syarat.
Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai bagian dari persekutuan umat beriman ialah kita mau mendoakan semua orang, baik mereka yang sudah meninggal maupun sesama kita yang masih berjuang di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga sikap ketaatan dan tanggung jawab yang kita usahakan dalam hidup kita masing-masing memampukan kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.